Kita nggak ngomongin tentang panah asmara, kita ngomongin tentang panah yang menyakitkan. Push! Apa ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain? Masya Allah, tabarakallah, ganteng banget. Doa agar terhindar dan sembuh dari penyakit ain. Wajahnya tiba-tiba jerawatan, ini pasti ain. Bisa jadi gara-gara hormon, bisa jadi gara-gara temen-temen jalan di perkotaan Jakarta tapi ya nggak double cleansing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuy, kembali lagi di acara Ngabuburit Yuk. Kali ini masih ditemani saya, Husen, atau biasa dipanggil Ucen. Kebetulan minggu lalu kita sempat ngebahas tentang standar pemuda yang sekiranya lebih pantas untuk berdakwah di sosial media. Sekarang kita bakal ngebahas tema yang berbeda nih. Kita bakal ngebahas tentang ain. Kebetulan ain itu lumayan populer beberapa tahun-tahun ini bahasannya gara-gara TikTok kayaknya nih. Banyak akhirnya artis-artis, public figure, atau bahkan masyarakat-masyarakat yang tidak mau memposting dirinya, tidak mau memposting anaknya, tidak mau memposting keluarganya di media sosial. Yang sebenarnya ini Masya Allah tabarakallah lebih baik sih sebenarnya. Sebenarnya lebih baik, saya sendiri belum mampu untuk melakukan itu. Karena mereka katanya takut sama ain. Mari kita bahas tentang apa itu ain, dan kita bakalan menjawab seputar pertanyaan mengenai ain. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa itu penyakit ain? Penyakit sebenarnya kurang enak ya disebut sebagai penyakit. Kita sebut langsung aja apa itu ain. Nah, ain itu dibahas oleh para ulama secara bahasa ya. Secara bahasa itu artinya mata. Jadi diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim sebagai sebuah panah yang keluar dari seseorang yang akan memanah orang yang dipandang. Itu adalah ain. Dan panah tentunya sifatnya bukan indah dong, kecuali panah asmara. Kita nggak ngomongin tentang panah asmara, kita ngomongin tentang panah yang menyakitkan. Push! Menghantam orang yang akan dipanahnya. Jadi ain ini adalah suatu kondisi di mana ketika teman-teman memandang orang lain, bisa jadi gara-gara pandangan tersebut, orang yang teman-teman pandang itu akan terkena penyakit, akan terkena hal-hal yang sifatnya negatif gara-gara pandangan dari teman-teman sekalian. Gitu aja lah, ribet banget saya ngejelasinnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Insya Allah kita bakal membahas tentang ain lebih mendetail. Dari mana ain itu berasal? Ain itu berasal dari berbagai macam manusia, tapi tidak semua manusia itu memberikan ain. Jadi contoh nih ya, kalau sekarang teman-teman itu menganggap setiap pandangan itu bakalan beresiko ain, jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena ain hanya berasal dari orang-orang tertentu. Insya Allah orang-orang di Indonesia ini kemungkinan ada ainnya itu dikit, tapi bukan berarti besar. Tidak sebagaimana bangsa-bangsa Arab. Bangsa-bangsa Arab itu ainnya luar biasa, apalagi orang-orang yang hidup di tengah gurun. Ada beberapa gen-gen tertentu dari keluarga-keluarga tertentu yang mereka itu punya kekuatan ain yang luar biasa. Jadi kadang ain itu muncul dari keluarga-keluarga tertentu. Jadi gak semua orang itu bakalan bisa memberikan ain. Oke? Gak semua orang. Jadi ain itu bisa berasal dari siapapun, tapi gak semua orang bisa memberikan ain mereka. Banyak orang ngira ain itu harus dari orang lain. Enggak, ain juga bisa berasal dari kita masing-masing. Contohnya ketika teman-teman ngaca, ada doanya kan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, ada teman-teman ketika ngaca, jangan cuman fokus self love, jangan cuman fokus, aduh ganteng banget. Teman-teman ketika selfie ya, ngelihat wajah teman-teman sekalian. Bikin video TikTok, jangan fokus buat muji muka teman-teman sekalian, tapi fokus juga untuk memberikan bacaan-bacaan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, makasih Allah, aku ganteng banget. Jadi jangan sibuk self love, sibuk juga dengan bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bisa juga terkena kepada harta kita masing-masing. Contoh ketika teman-teman dapat duit nih. Duit baru, emang gue ini paling keren. Ya jangan pakai kata gue. Tapi ucapkan dengan apa? Alhamdulillah, kalau bukan karena Allah saya gak bakalan dapat rezeki ini. Atau bisa juga terkena kepada orang-orang terdekat. Atau bahkan kepada orang-orang yang paling jauh sekalipun. Jadi ain itu bisa datang dari siapapun. Bisa datang dari orang Islam, bisa datang juga dari orang yang non-Islam. Ain itu ada 3 macam. Ain itu kebetulan ada 3 macam, kita bahas ya. Yang pertama, ain yang disebut oleh para ulama sebagai al-ainul hasidah.
Ain, pandangan yang berasal daripada sifat keirian. Contoh, ketika teman-teman melihat teman-teman sekalian dapat duit yang banyak. Atau ganteng banget. Atau ngelihat artis lah. Dia ganteng banget. Teman-teman iri. Dan irinya bukan iri yang biasa-biasa saja. Bukan iri sebagai bentuk pujian. Tapi iri karena kesel banget. Ganteng banget, kesel banget rasanya. Ih, gak adil banget dia ganteng gitu. Nah, tanpa dibarengi dengan lafaz-lafaz thayyib, ya. Itu bisa saja teman-teman menghunuskan panah-panah ain kepada dia. Yang kedua, ada yang disebut sebagai al-ainul mu'jabah. Al-ainul mu'jabah, yaitu pandangan yang berasal daripada pujian. Ketika teman-teman memandang yang lain yang berasal daripada sifat-sifat takjub, ganteng banget, iyopa. Nah, kan banyak tuh. Jadi kalau misal kalian itu sebagai bentuk agar orang yang kalian pandang itu, artis-artis yang kalian pandang itu tidak terkena ain, tolong barengi dengan lafaz Masya Allah. Masya Allah ganteng banget. Masya Allah cantik banget. Tapi ingat, jangan disalahgunakan. Yang ketiga ada disebut sebagai al-ainul qatilah. Al-ainul qatilah ini kira-kira miriplah dengan al-ainul hasidah. Yaitu pandangan yang memang disengaja untuk menyakiti orang lain. Kalau di Indonesia saya yakin jarang lah al-ainul qatilah. Karena rata-rata didapatkan dengan cara yang tidak disengaja. Kalau di Arab teman-teman ya, itu orang-orang memberikan pandangan ain itu disengaja. Jadi sengaja itu mereka mau melontarkan ain. Gitu. Ada dan banyak orang-orang seperti ini. Maybe di zaman sekarang ya masih dikit ya. Tapi kalau di zaman terdahulu ya itu banyak. Jangankan zaman terdahulu, beberapa belas tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu pun itu hal kayak gini tuh masih banyak banget. Jadi sengaja ngelihat mobil baru tuh canda. Kenapa kita harus mengucapkan Masya Allah jika akan memuji seseorang? Pertama-tama, kita tidak tahu apakah pandangan kita ini punya resiko untuk memberikan ain, panah-panah ain sebagaimana disebutkan tadi atau tidak. Sehingga penyebutan lafaz-lafaz thayyib, kalimah-kalimah thayyibah itu benar-benar bisa menangkal ain. Jadi misalnya ketika teman-teman melihat dia dengan pandangan-pandangan takjub atau iri atau sebagainya, itu bisa saja ditangkal dengan lafaz-lafaz yang thayyib. Contoh, Masya Allah, tabarakallah, ganteng banget. Nah itu gak bisa kena. Tapi kalau misal teman-teman ngucap ke orang ganteng banget, nah, itu bisa jadi gara-gara ucapan tersebut itu membuat orang yang teman-teman puji itu langsung kena ain. Beberapa orang bilang ke saya begini, Sen, ain itu kan Rasulullah SAW menyebutkan al-ainu haqqun. Ain itu nyata. Walau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathul ain. Andai kata ada sesuatu mendahului takdir, niscaya akan didahului oleh ain. Tapi Sen, kita melihat banyak sekali artis-artis, mereka hidupnya biasa-biasa saja. Mereka dipuji oleh berbagai macam manusia, tapi ya tetap kehidupannya normal-normal saja, bahagia-bahagia saja, wajahnya gak jerawatan, masih ganteng, masih senang luar biasa. Maka jawaban dari saya pertama, belum tentu mereka kena ain. Karena sebagaimana disebutkan tadi di awal, ain itu belum tentu kena. Bisa jadi kena, bisa jadi enggak. Yang kedua, kalau misal dia benar-benar terkena ain, dari mana kalian tahu dia gak kena? Dari mana kalian tahu? Ya kan? Dan ain itu sifatnya gak cuma jerawat. Masyarakat Indonesia rata-rata menganggap ain itu adalah jerawat yang muncul di wajah, ya. Jerawat yang muncul di wajah atau sakit yang luar biasa, gak selamanya. Bisa jadi efek dari ain itu apa? Penyakit mental, hati yang kadang nangis tanpa sebab. Itu juga salah satu efek dari ain ya. Bisa jadi itu penyebabnya lain. Nangis tanpa sebab, padahal hati agak dibilang sedih, agak sedih. Bahagia-bahagia aja, tapi kok nangis bawaannya. Itu juga bisa jadi merupakan efek dari ain. Kita kan sering tuh dengar artis-artis yang luar biasa ya, yang Masya Allah tabarakallah, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba pergi ke psikolog dan sebagainya. Atau bahkan kita gak usah nyebut artis, orang-orang di masyarakat kita. Itu bisa saja, saya gak nyebut secara pasti, bisa saja penyebab terbesarnya adalah ain. Kenapa kamu berani menyebut penyebab terbesarnya? Karena Rasulullah SAW menyebutkan kematian di antara umatku yang paling banyak penyebabnya setelah qada dan qadarnya Allah adalah ain. Tapi gak selamanya. Jangan teman-teman mikir ketika wajahnya tiba-tiba jerawatan, oh ini pasti ain. Enggak. Ya, enggak, belum tentu. Bisa jadi gara-gara hormon, bisa jadi gara-gara teman-teman jalan di perkotaan Jakarta tapi ya gak double cleansing. Itu juga bisa jadi.
Oke. Jadi penjerawat banyak. Jangan apa-apa yang disalahin itu penyihir, jangan apa-apa yang disalahin itu ain. Dan apa benar jika kita tidak mengucapkan Masya Allah, orang yang kita puji akan mendapatkan hal yang buruk? Kenapa? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Gak semua orang punya kekuatan yang serupa. Anda jangan kegeeran. Tiba-tiba mandang orang dengan pandangan yang luar biasa, terus dia sakit. Saya punya ain. Ngapain? Enggak, belum tentu. Jadi ketika teman-teman memuji orang lain tanpa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Masya Allah, Allahu Akbar dan sebagainya, itu belum tentu terkena ain. Tapi alangkah baiknya untuk mengurangi, untuk meminimalisasi. Udah lupakan itu ya. Iya, atau apapun bahasanya. Untuk mengurangi resiko adanya ain, teman-teman ucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain? Sebenarnya ciri-cirinya itu random ya. Saya ketika baca bahasan para ulama, itu sifatnya gak ada ciri-ciri yang sifatnya paten. Jadi semua itu bisa terjadi gara-gara ain, bisa terjadi gara-gara di luar daripada ain. Contohnya pusing. Kita sebutlah pusing. Pusing itu bisa gara-gara banyak pikiran, bisa gara-gara sakit dalam tubuhnya, bisa gara-gara ain. Jadi gak ada ciri-ciri yang sifatnya paten. Maybe ada beberapa orang yang bisa menilai ini loh ain, tapi bukan semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat tanda-tanda tersebut. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit ain? Nah, cara menyembuhkan penyakit ain itu tergantung dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, teman-teman tahu ain itu didapatkan dari siapa. Ketika teman-teman tahu ain itu didapatkan dari siapa, maka caranya adalah dengan menyuruh orang tadi itu untuk berwudu. Ketika dia wudu, kemudian dia membersihkan tubuhnya, air wudunya itu jangan langsung dibuang, tapi ditampung di bak atau di berbagai macam wadah lainnya. Nah, air bekas tampungannya itu dibuat mandi. Yuskabul ma'u biquwah ala atiqil marid. Kemudian dibuat mandi dengan cara menyemburkan sekeras mungkin ke bagian bahunya. Push. Dan ini pernah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Suatu hari ada salah satu sahabat tersebut bernama Sahl bin Hunayf. Sahl bin Hunayf ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang kulitnya bagus banget, glowing. Jadi kulitnya ini putih, cerah, glowing, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada salah satu sahabat lain yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini suatu ketika melihat sahabat tersebut membuka jubahnya sehingga kulitnya terbuka dan terlihat. Ketika sahabat Amir bin Rabi'ah ini melihat kulit Sayyidina Sahl bin Hunayf, dia tiba-tiba terkejut. Wah, glowing banget. Aku tidak pernah melihat kulit seindah itu. Bahkan kulitmu lebih indah daripada kulit para gadis. Gara-gara ucapan, gara-gara pandangan yang berasal daripada Sayyidina Amir bin Rabi'ah, langsung seketika itu juga dia jatuh tersungkur dan sakit, tidak bisa bangkit. Kemudian Rasulullah SAW suatu hari ingin berkunjung ke satu tempat. Kemudian ada janji, salah satu janjinya dengan siapa? Dengan sahabat yang tadi yang jatuh tersungkur. Siapa? Sahl bin Hunayf. Ada sahabat yang mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sepertinya Sahl tidak bisa ikut dengan kita. Dia sekarang sedang sakit. Rasulullah langsung bilang, dia sakit? Ayo kita datang menjenguk. Rasulullah kemudian mendatangi sahabat Sahl ini. Kamu kenapa begini? Iya ya Rasulullah, tadi ceritanya begini. Saya tiba-tiba dipuji sama Amir. Amir, panggil Amir sekarang. Suruh dia berwudu. Dan wudu bekas wudunya tadi itu ditampung. Bersihkan badannya. Ditampung kemudian menyuruh Sayyidina Sahl untuk mandi dengan bekas air wudu tadi itu. Dan akhirnya langsung seketika itu juga sembuh seketika. Itu yang pertama. Ketika kondisi yang pertama, teman-teman tahu ain itu didapatkan dari siapa. Yang kedua, kalau semisal ain itu didapatkan dari orang yang random, yang teman-teman sendiri gak tahu ain ini didapatkan dari siapa, teman-teman bisa melakukan dengan cara ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak berdoa dengan doa-doa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman bisa baca Al-Quran, bisa baca ayat kursi, atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya ruqyah mandiri.
Teman-teman bisa cek nih di YouTube. Insya Allah banyak para asatidz. Saya sendiri gak hafal ruqyah mandiri yang sesuai syar'i yang panjang-panjang itu. Akhirnya kemarin saya mencoba membuka video dari para ulama-ulama kita. Teman-teman bisa buka di YouTube ruqyah mandiri sesuai sunnah Rasulullah SAW dan teman-teman bisa amalkan. Oke, teman-teman bisa dapatkan itu. Bagaimana cara menangkal ain? Cara menangkal ain itu ada banyak cara. Salah satunya dengan cara memperbanyak zikir, terutama zikir pagi sore dan zikir setelah sholat. Zikir pagi sore ini banyak macam-macamnya. Baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga bisa menjadi salah satu doa penangkal ain yang didapatkan dari orang lain. Atau teman-teman juga bisa menangkal ain dengan ayat kursi. Hafal kan ayat kursi kan? Hafal kan? Serius kalau sampai ada yang gak hafal ayat kursi, kita pukul rame-rame nanti. Canda, enggak. Saya gak doyan mukul. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Doa agar terhindar dan sembuh dari penyakit ain. Maybe teman-teman yang sekiranya teman-teman bisa hafalkan. Ini doa simpel banget. Selalu saya amalkan setiap hari. Bahkan saya baca doa ini maybe sehari itu bisa lebih dari 100. Alhamdulillah dengan tahajud bin ni'mah insyaallah. Doanya itu bismillahilladzi. Ikutin bareng-bareng ya, bareng. Ini baca. Bismillahilladzi. Ada yang ikut di belakang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa artinya? Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, dengan menyebut namanya tadi itu tidak akan ada satupun makhluk fis sama, di langit, wala fil ard, maupun di bumi yang akan terkena musibah. Wa huwas sami'ul alim. Dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha mengetahui. Simpel banget doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi. Itu selalu ulangi. Insyaallah ain semua terlempar. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan dari saya, percaya kesalahan itu berasal dari syaitan. Yang bisa teman-teman langsung komentari, langsung teman-teman kritik, langsung teman-teman sanggah di kolom komentar. Kalau misalnya ada kebenaran yang saya sampaikan, teman-teman bisa share sebanyak mungkin untuk berbagi manfaat di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Binus TV. Insya Allah minggu depan saya bakalan balik dengan tema yang berbeda. Stay tune teman-teman sekalian, jangan lupa minggu depan dicatat, nyalakan tombol notifikasinya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pandangan kita dengan pandangan Allah itu bisa saja berbeda. Mungkin nggak kita ditakdirkan nggak punya pasangan atau jomblo selamanya. Ngelihat Teh Yung di pinggir jalan ya. Nikah sama aku. Mungkin nggak pasangan kita beda agama. Kalau di TikTok ada Jason, halo Jason. Jangan bersikap sebagaimana orang bodoh. Jodoh memanglah takdir, tapi cari juga yang benar.